Shalom saudara dan saudari, sekali lagi marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil sahaja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan Injil pada hari ini kita dapat mendengar bagaimana Yesus bertanyakan kepada muridnya, di manakah tempat untuk membeli roti untuk diberikan kepada banyak orang. Dan pertanyaan Yesus ini membuatkan para muridnya merasa bingung, karena mereka berpikir bagaimana mungkin bagi mereka untuk memberi makan kepada banyak orang. Sehingga kan Andreas memberitahu Yesus bahwa ada seorang budak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi Andreas mengatakan, "Apakah makna semuanya ini? Bagaimanakah mungkin kita dapat memberi makan kepada banyak orang dengan hanya 5 roti dan juga 2 ekor ikan?" Dan melalui pertanyaan Andreas ini, kita dapat melihat diri kita. Karena pertanyaan ini mungkin sama dengan pertanyaan kita. Sukar bagi kita untuk memahami apakah yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena bagi kita, kadangkala kita mau melihat mukjizat-mukjizat yang besar untuk percaya. Sedangkan
Setiap hari ada sahaja mukjizat-mukjizat yang berlaku yang kita tidak sadari. Contohnya, siapakah yang berikan kita napas yang baru untuk memulakan hidup baru setiap kali kita bangun pagi? Jadi, saudara dan saudari, kita harus mempunyai iman yang kuat untuk mempercayai Yesus. Jangan karena kita mau melihat mukjizat yang besar, baru kita mau memberikan 100% kepercayaan kita kepada Dia. Dan di dalam pembacaan pertama pada hari ini, ada seorang ahli Mahkamah Agama Yahudi yang mengatakan bahwa apa yang datang dari Allah itu sukar untuk dilenyapkan. Jadi, jika apa yang datang daripada Allah itu sukar untuk dilenyapkan, kita harus bersyukur di atas apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan melalui gereja telah memberi rahmat yang berlimpah kepada kita. Tetapi semuanya ini memerlukan komitmen dari kita. Kita harus berdoa. Kita harus bersyukur di atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah sikap yang harus kita tanam dalam diri kita. Jadi saudara dan saudari, kita harus percaya bahwa Tuhan sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan melalui bantuan itu kita harus bersyukur dan kongsikan kepada mereka yang memerlukannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.